Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas komponen komunikasi yang kita sebut pesan. Pesan yang pertama yaitu pesan verbal. Merupakan pesan yang disampaikan dengan melalui kata-kata atau bahasa. Kata lainnya menggunakan linguistik. Pemilihan kata-kata atau diksi yang tepat itu penting, yang harus disesuaikan dengan kapasitas komunikannya. Kemudian, pilihlah kata yang mempunyai nilai rasa yang lebih baik. Contohnya ketika menyebutkan ketemu dengan orang yang udah lama gak ketemu. Kamu kelihatan gemukan. Bisa nggak itu diganti dengan kamu kelihatan lebih sehat atau lebih bahagia. Jadi pemilihan katanya itu yang membuat orang lain tidak tersinggung. Itu namanya nilai rasa. Atau misalnya ketika menyebutkan orang lain, wah dia sudah mati, kan lebih baik kita memakai kata wafat atau meninggal dunia atau sudah berpulang ke rahmatullah misalnya seperti itu. Jadi penting sekali untuk memilih kata yang mempunyai nilai rasa yang lebih baik. Kemudian bahasa merupakan cerminan identitas atau cerminan bangsa kita. Ketika kita berbahasa Indonesia, itu orang pasti tahu kita dari bangsa Indonesia. Atau ketika kita berbicara sama teman kita, oh iya kamu ini frame of reference sama field of experience-nya gimana? Oh kamu itu persepsinya, kamu ini seperti apa? Itu kan diksi-diksi yang biasa digunakan dalam konteks ilmu komunikasi. Orang pasti tahu identitas kita adalah sarjana ilmu komunikasi. Kemudian bahasa yang kita sampaikan juga merepresentasikan akhlak atau attitude kita. Makanya memilih kata atau berkata-kata yang baik itu penting. Karena itu merupakan etika atau mencerminkan attitude kita. Akhlak kita itu dinilai dari kata-kata yang kita ucapkan. Misalnya kalau kaget atau kalau mengespresikan sesuatu, Masya Allah, astagfirullah, kan itu lebih baik daripada kata-kata yang kebun binatang seperti itu. Kemudian semakin banyak jenis bahasa yang kita kuasai, maka semakin banyak informasi yang kita dapat. Misalnya teman-teman bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Perancis, atau bisa berbahasa Padang, Jawa. Itu ketika kita dapat informasi dengan bahasa tersebut, kita akan memahami. Dan dengan banyaknya bahasa yang kita kuasai, informasi yang kita dapat ketika berubah-berubah channel di TV, dari channel Perancis ke channel Rusia, ke channel Cina, itu kita menguasai semuanya. Informasi yang kita dapat juga banyak. Sehingga banyaknya bahasa itu akan berimpact kepada informasi yang banyak yang kita peroleh. Dan ada pepatah bahwa yang menguasai dunia saat ini bukan orang yang berotot kuat atau yang uangnya banyak, tetapi orang yang menguasai informasi. Berikutnya, informasi. Nah, ini menurut Socrates, yang disebut informasi itu adalah pesan yang benar, akurat, dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi ceritanya seperti ini. Pada zaman dahulu, Socrates itu lagi jalan. Kemudian dipanggil oleh seseorang, Socrates ini ada berita loh, gini. Itu Socrates nanya dulu, beritanya benar nggak? Ya nggak tahu juga. Beritanya akurat nggak? Belum tahu. Atau penting nggak untuk orang banyak? Bermanfaat nggak untuk orang banyak? Oh, kata orang itu belum tahu. Berarti itu bukan informasi, bukan berita yang penting. Jadi informasi itu harus akurat, benar, dan bermanfaat untuk orang banyak. Kemudian dengan mengetahuinya prinsip-prinsip informasi tadi, ya menurut Socrates, maka kita jangan mudah membagikan pesan atau men-share berita itu sebelum dicek kebenaran dan manfaatnya. Bu, ini benar kok informasinya, misalnya tentang orang istrinya berapa, atau yang ini bercerai, yang ini ganti pacar, yang ini rumahnya seperti apa, kebun binatang. Terus kalaupun benar, di-share itu bermanfaat nggak untuk orang lain? Lagian juga kita kan nggak perlu mengetahui orang mau seperti apa, rumah tangganya seperti apa, itu juga bukan urusan kita. Seperti infotainment yang televisi itu menurut saya kebanyakan, nggak semuanya sih, kebanyakan nggak berupa informasi yang penting atau bermanfaat untuk kita terima. Berikutnya pesan nonverbal. Pesan nonverbal itu macam-macam. Yang pertama kinesik atau mimik wajah. Mimik wajah yang ada di wajah ini. Gerak bibir,
Misalnya bibirnya senyumnya ketus, atau senyumnya sinis, atau senyumnya yang simetris, kiri dan kanan 2 cm, itu senyum ikhlas, itu adalah pesan nonverbal. Atau gerak hidung atau gerak alis, ini juga merupakan pesan nonverbal. Dan perubahan warna di wajah, misalnya tiba-tiba wajah kita berwarna pucat atau berwarna merah, itu juga pesan nonverbal, bisa itu takut atau marah. Kemudian gestural itu adalah gerak anggota tubuh seperti tangan, kesana kemari tangan, kemudian kaki, kemudian kepala menggelengkan atau misalnya menganggukkan gitu. Itu juga gestural. Sedangkan postural itu adalah postur atau kemiringan tubuh. Misalnya ketika lewat depan orang begini, nah itu berarti postur kita itu dipunggukan. Itu pesan nonverbal bahwa kita kayak menghargai orang itu. Atau kita ada yang jalannya gini, selalu ke atas. Nah itu posturnya menggambarkan bahwa kecondongan tubuhnya itu seperti orang yang sombong. Berikutnya adalah proksemik atau jarak. Jarak itu kalau secara fisik, misalnya orang yang baru ketemu, misalnya teman-teman ketemu ibu, "Hei ibu," langsung salaman dekat gitu ya, oh berarti kita akrab. Tapi kalau kita ketemu sama orang yang baru kenal, "Apa kabar?" kan langsung gini, agak jauh, salamannya sekitar 1 meter. Nah itu berarti jaraknya itu menandakan atau memperlihatkan pesan nonverbal bahwa kita dekat dengan orang itu atau enggak. Atau juga jarak secara psikis, misalnya teman-teman lagi ada di Eropa atau di Australia misalnya, terus dapat berita Cipadung tiba-tiba hujan salju. Nah itu, wah Cipadung kan tempat saya. Nah itu karena ada kedekatan secara psikis, kita pernah kuliah di Cipadung, itu akan pengen melihat berita selanjutnya. Berikutnya adalah pesan nonverbal olfaksi atau bau-bauan. Bau-bauan di sini bukan hanya perfume, misalnya saya pengen disebut orang high class pakai parfum merek apa ya? Saya juga pakai parfum merek, misalnya merek LV atau misalnya merek Gucci kalau ada ya, atau Kenzo misalnya. Wah dia wewangiannya menggambarkan orang dari jet set misalnya. Nah itu kalau perfume, tapi olfaksi itu ada 2, bukan hanya dari perfume tapi bau-bauan kita. Biasanya teman-teman ada mahasiswa laki-laki yang habis futsal, terus ketemu ibu, kamu habis futsal ya? Enggak bu, dari rumah. Tapi kan bau orang yang habis futsal sama baru bangun tidur atau baru jalan kaki biasa itu beda asemnya gitu. Jadi bau-bauan juga itu menggambarkan pesan nonverbal juga. Atau teman-teman kalau nggak suka sama orang, terus ke rumah udah aja nggak mandi, kan ketahuan tuh kita bau asam, berarti dia langsung ilfil. Nah seperti itu. Jadi olfaksi itu adalah pesan nonverbal dari segi bau-bauan. Yang berikutnya yaitu paralinguistik. Paralinguistik itu kan namanya juga para. Tadi kan yang pertama saya pernah bilang pesan verbal itu linguistik. Jadi kalau paralinguistik adalah makna yang sesungguhnya di balik pesan verbal. Contoh, ketika orang berkata, "Kamu lapar ya?" "Enggak." Nah itu kata-katanya aja dengan intonasi ke bawah itu sebenarnya dia lapar gitu. Tapi karena dia malu dia bilang enggak. Nah itu jadi, atau misalnya nadanya tinggi. "Ibu marah ya?" "Enggak, ibu nggak marah." Loh, ibu marah tapi kan volumenya tinggi. Berarti itu maknanya sesungguhnya, walaupun kata-kata bilang bahwa ibu nggak marah, tapi dengan nada yang tinggi, "Ibu nggak marah" gitu. Nah itu berarti dia marah gitu. Jadi makna yang sesungguhnya di balik kata-kata yang diucapkan. Yang terakhir adalah artefaktual. Artefaktual adalah segala sesuatu yang kita pakai. Misalnya tas, kemudian baju, sepatu, kacamata, behel juga termasuk. HP juga kan sekarang suka ada sengaja HP yang ada kameranya 3 di gini. Pengen kelihatan bahwa kita, wah HP-nya harga belasan juta. Kemudian perhiasan juga, pengen kelihatan orang kaya, gelangnya dari sini sampai sini. "Oh iya teman-teman" gitu, sampai gini-gini. Atau misalnya make up, pengen kelihatan kayak orang slang, make upnya yang hitam-hitam. Nah itu bisa juga. Atau dan lain sebagainya. Nah faktor artefaktual ini pesan nonverbal yang paling bisa dimanipulasi. Misalnya pengen disangka kita orang dari golongan tertentu, misalnya kita pakai pakaian tertentu. Misalnya ibu pengen dinilai sama teman-teman itu adalah
orang slang, wah langsung aja misalnya pakai pakai rantai, pakai ini terus ditindik. Nah, itu kan gampang sekali kalau untuk memanipulasi orang bahwa kita dari kalangan tertentu. Tetapi yang tadi seperti bau-bauan, kinesik, gestural, proksemik itu kadang-kadang susah dibohongi. Karena apa? Karena itu refleks kita perlihatkan. Makanya dalam komunikasi interpersonal, itu adalah bentuk komunikasi yang paling efektif. Pesan nonverbalnya ketangkep karena lebih akurat, dan pesan verbalnya juga ketangkep. Jadi fungsi pesan nonverbal itu yang pertama aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal. Jadi apa yang sudah diucapkan kita tegaskan dengan pesan verbal, misalnya dengan ya kamu ikut ya, nah dengan wajah yang gini-gini itu menegaskan biar dia ikut. Atau repetisi itu mengulang pesan verbal, misalnya kamu mau ikut, iya ikut, mulutnya bilang iya ikut, ininya sambil ngangguk, gesturalnya. Berarti fungsi gestural atau pesan nonverbal di sini untuk mengulang pesan verbal yang udah diucapkan tadi. Berikutnya substitusi atau menggantikan pesan verbal. Misalnya orang yang lagi malu-malu pengen makan seperti tadi, tapi malu, kamu udah makan belum? Nah, digantinya sama geleng kepala, karena nggak mungkin bohong, suara keroncongan perutnya udah kedengeran. Jadi itu udah pesan nonverbal itu udah pesan verbalnya karena nggak bisa ngomong bilang saya belum makan, diganti dengan geleng kepala, saya belum makan gitu. Kemudian yang berikutnya adalah komplementer atau melengkapi pesan verbal. Seperti misalnya saya menjelaskan di kelas ketika kita belajar dulu tuh, tangan ibu kesana kemari, kemudian ibu juga jalan. Nah, itu untuk melengkapi pesan verbal. Coba kalau ibu ngajar kayak gini terus sambil matanya gini, tidak berubah kayak robot, kan nggak enak juga, tidak melengkapi pesan verbalnya. Jadi fungsi yang keempat pesan nonverbal itu adalah melengkapi pesan verbal. Yang terakhir adalah kontradiksi, yaitu berlawanan makna dengan pesan verbal. Ketika bilang enggak, saya puasa kok, tapi di sini ada kecap, gitu kan. Jadi kan itu berlawanan makna dengan pesan verbalnya. Pesan verbalnya bilang saya puasa, tapi di mulutnya banyak bekas kecap misalnya atau di sekitar mulut. Ya, perlu diingat teman-teman bahwa makna itu bukan ada pada kata-kata, tapi dalam pikiran kita. Itulah inti dari komunikasi, yaitu persepsi. The meaning is not in the words, but in your mind. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.